Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan media sosial sebagai senjata dakwah kita. Dan yang pertama-tama perlu teman-teman ketahui adalah media sosial itu sebenarnya apa sih? Media sosial itu adalah media online di mana penggunanya dengan mudahnya beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, wiki, jejaringan sosial, forum, dan dunia virtual. Setelah kita mengetahui apa itu definisi sosial media, kita juga harus tahu sebenarnya definisi dakwah itu sendiri apa. Nah, dakwah itu adalah upaya dan kegiatan, baik itu adalah ucapan maupun perbuatan yang mengandung ajakan atau seruan kepada manusia agar manusia itu beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis syariat, akidah, dan akhlak Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan media sosial ini merupakan media baru di mana dapat memberikan dampak-dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan di antara dampak-dampak itu adalah dampak positif sosial media antara lain kita dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi, memperluas jaringan pertemanan, sarana untuk mengembangkan keterampilan, dan sebagai media komunikasi. Tetapi ada juga dampak negatifnya, karena banyak juga konten-konten yang isinya pornografi, konten unfaedah, ataupun konten-konten yang digunakan untuk menyerang umat Islam. Dan alasan kenapa kita harus menggunakan media sosial sebagai senjata dakwah kita adalah yang pertama, media sosial bersifat universal, tidak mengenal tempat dan waktu, sehingga mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu, dapat mengemas informasi menjadi lebih menarik. Selain itu, informasi dapat dengan mudah dibagikan dan hampir setiap orang memiliki media sosial, sehingga jangkauannya lebih luas. Dan tentunya setelah kita mengetahui alasan-alasan tadi, kita harusnya lebih bersemangat ketika berdakwah di media sosial. Karena ketika kita berdakwah, yang bisa mendengarkan dakwah kita itu tidak hanya satu atau dua orang, tetapi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Sehingga pahala yang kita dapatkan tentunya bisa lebih banyak. Selain itu, ada beberapa tips bagaimana ketika kita berdakwah di media sosial. Yang pertama adalah bangun kedekatan kita dengan Allah. Jangan sampai ketika kita berdakwah di media sosial, niat kita tidak karena Allah Ta'ala, tetapi karena kita ingin terkenal dan ingin mencari pujian dari orang lain. Yang kedua adalah perbanyak membaca, sehingga apa yang kita dakwahkan itu ada dasarnya, tidak ngawur kemana-mana. Jadi kita itu ketika berdakwah ya harus ada pegangannya. Oh, saya mengambil dari kisah ini, kisah A, kisah si B, dan seterusnya. Setelah itu adalah perbanyak sabar. Nah, sabar itu penting sekali. Karena ketika kita berdakwah di media sosial, tantangannya itu tidaklah sedikit. Bahkan jauh lebih besar daripada ketika kita berdakwah di masjid ataupun di tempat yang lainnya. Dan yang keempat adalah perbanyak silaturahim atau silaturahmi kepada sesama pengguna media sosial. Sehingga mereka itu memberikan masukan-masukan agar dakwah kita menjadi lebih baik. Dan setelah itu yang terakhir adalah buat konten itu menarik, sehingga orang yang mendengarkan ataupun melihat dakwah kita itu tidak bosan ataupun tidak jenuh. Dan jenis-jenis konten yang bisa kita buat itu banyak sekali, seperti konten-konten video 1 menit yang biasa kita lihat di Instagram, atau juga kita bisa membuat film pendek
yang bernuansa Islami atau bernuansa dakwah. Setelah itu kita juga bisa membuat desain-desain grafis yang isinya tentang hadis Rasulullah ataupun dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, demikian teman-teman. Jadi marilah mulai saat ini kita lebih bijak menggunakan sosial media. Nah, lebih-lebih kita bisa menggunakannya untuk berdakwah sebagai ladang pahala kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.